Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan tua bergaya arsitektur kolonial yang menyimpan ribuan kenangan dan bisikan masa lalu. Bangunan itu dikenal dengan nama Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Meski jumlah pintunya tak benar-benar mencapai 1000, kehadiran pintu-pintu tinggi dan jendela lengkung yang berjejer seakan tak berujung menjadikan julukan itu terasa pantas. Tapi bukan hanya keindahan arsitektur yang membuat tempat ini terkenal. Lawang Sewu menyimpan cerita lain. Cerita yang jauh lebih gelap. Cerita tentang darah, derita, dan arwah penasaran. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api Hindia Belanda. Pada masa jayanya bangunan ini menjadi simbol kemajuan. Namun, ketika masa penjajahan berganti, nasib Lawang Sewu pun berubah drastis. Dari kantor elegan, bangunan ini berubah menjadi tempat penyiksaan yang penuh jeritan dan kematian. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Lawang Sewu diambil alih dan dijadikan markas militer. Disinilah kisah-kisah kelam itu bermula. Ruang bawah tanah bangunan ini yang awalnya berfungsi sebagai saluran air dan penjara kecil diubah menjadi tempat penyiksaan tahanan. Ruang-ruang sempit yang dingin dan lembab itu menjadi saksi bisu derita manusia. Konon, para tahanan ditelanjangi, diikat, dan disiksa secara kejam. Beberapa bahkan dipenggal di tempat yang kini dikenal sebagai ruang eksekusi. Warga sekitar sering melaporkan suara-suara aneh dari dalam bangunan, terutama saat malam mulai larut. Suara derap langkah di lorong kosong, bisikan lirih di balik pintu yang tertutup rapat, hingga jeritan pilu yang entah berasal dari mana. Bahkan, ada yang mengaku melihat penampakan wanita berambut panjang mengenakan gaun putih berdiri di jendela lantai atas. Ia hanya berdiri diam, menatap kosong ke kejauhan. Bangunan Lawang Sewu memiliki banyak bagian, namun yang paling menyeramkan adalah ruang bawah tanahnya. Untuk memasuki ruang ini, seseorang harus menuruni tangga sempit yang dingin dan gelap. Saat kaki mulai menyentuh lantai lembab, udara berubah drastis, dingin dan berat. Suara-suara yang tadinya samar mulai terdengar lebih jelas. Derak kayu, desah nafas, hingga suara rantai diseret perlahan. Aroma besi berkarat bercampur lembab memenuhi hidung, seperti aroma darah tua yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa penjaga dan pemandu wisata mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat melakukan patroli malam. Seorang pemandu pernah merasa seolah ditarik oleh tangan tak terlihat saat melewati lorong menuju ruang bawah tanah. Ia tersungkur dan kakinya terluka. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Namun jejak tangan kecil dan basah tampak jelas di lengan bajunya. Dalam ruang penyiksaan, dinding-dinding batu bata menyimpan noda-noda tak biasa. Beberapa berbentuk semburat merah kecoklatan yang tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Banyak yang percaya itu adalah sisa darah dari masa lalu. Bahkan beberapa alat penyiksaan masih ada. Rantai, paku besar, dan besi panas yang berkarat. Mereka menjadi bukti bisu dari kekejaman yang pernah terjadi di sana. Kisah tragis lainnya datang dari legenda seorang perempuan muda yang diperkosa dan dibunuh di salah satu ruangan di lantai 2. Arwahnya dipercaya tak pernah pergi. Setiap malam, ia menangis di sudut jendela seakan menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Pengunjung sering melaporkan melihat sosok perempuan itu
berdiri, menangis, lalu menghilang perlahan. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara wanita menyanyi dengan lirih, lagu yang tak dikenal dalam bahasa yang sudah jarang digunakan. Namun, bukan hanya arwah wanita itu yang menghantui Lawang Sewu. Ada juga cerita tentang tentara Jepang tanpa kepala yang berjalan mondar-mandir di sekitar ruang bawah tanah. Suara sepatu bot keras terdengar meski lorong-lorong itu kosong. Beberapa penjaga bahkan mengaku melihat sosok pria bertubuh besar memakai seragam militer berjalan dengan langkah kaku. Ketika dikejar, sosok itu menghilang di balik dinding, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kejadian-kejadian aneh juga sering menimpa para pengunjung yang terlalu berani. Ada yang tiba-tiba kerasukan, berbicara dalam bahasa Belanda kuno atau Jepang, padahal tak menguasai bahasa itu sama sekali. Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku, beberapa bahkan menjerit histeris tanpa sebab, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada pula pengunjung yang mengaku merasa seolah diawasi sepanjang waktu. Setiap langkah mereka diikuti, setiap gerakan disorot mata tak terlihat. Lawang Sewu menjadi tempat uji nyali favorit bagi para pemburu hantu dan pembuat konten horor. Banyak yang datang dengan kamera, berharap merekam kejadian gaib. Beberapa pulang dengan hasil yang mengguncangkan. Bayangan hitam yang bergerak sendiri, suara bisikan terekam jelas tanpa sumber, atau orbs, bola cahaya misterius yang muncul tiba-tiba dalam foto. Tak sedikit pula yang memilih menghapus semua rekaman setelah mengalami mimpi buruk berkepanjangan atau diganggu setelah kunjungan mereka. Bahkan, beberapa paranormal pernah melakukan investigasi di Lawang Sewu. Mereka semua sepakat, tempat ini bukan hanya berpenghuni, tetapi juga aktif secara spiritual. Ada energi negatif yang menumpuk di tempat tertentu. Salah satunya adalah tangga spiral di sudut bangunan yang mengarah ke Menara Jam. Di sana, aura kematian sangat kuat. Konon, banyak pekerja yang dahulu jatuh dan meninggal saat memperbaiki bagian atas menara. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar langkah kaki naik tangga, padahal mereka sendirian. Tak jauh dari menara itu, ada sebuah cermin tua yang dianggap sebagai gerbang ke dunia lain. Konon, jika seseorang menatap cermin itu terlalu lama, mereka akan melihat versi diri mereka yang berbeda, lebih tua, lebih pucat, atau bahkan mati. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan orang lain di cermin, padahal mereka sendirian di ruangan tersebut. Meski kini Lawang Sewu telah direnovasi dan dibuka sebagai museum, kesan angker itu tak pernah benar-benar hilang. Para pekerja restorasi bahkan mengalami berbagai gangguan selama proses perbaikan. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ada pula yang mendengar suara orang memanggil namanya padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan, alat-alat kerja sering berpindah tempat sendiri atau menghilang untuk kemudian ditemukan di lokasi yang mustahil. Kini, Lawang Sewu berdiri sebagai simbol sejarah, kemegahan masa lalu, dan kegelapan yang membekas dalam. Banyak yang datang karena penasaran, banyak pula yang pulang dengan kisah yang tak ingin diulang. Mereka membawa pulang lebih dari sekedar kenangan. Mereka membawa pulang bayangan. Setiap lorong di Lawang Sewu menyimpan bisikan masa lalu. Setiap pintu yang kau lewati bisa saja menjadi gerbang ke dunia yang tak kau kenal. Dan setiap suara yang kau dengar bisa jadi bukan berasal dari manusia. Lawang Sewu bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah labirin jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka yang tak tenang, tak selesai, tak damai. Dan jika kau berdiri cukup lama di dalamnya, menahan napas, menajamkan telinga, mungkin kau akan mendengar mereka juga. Mereka yang masih tinggal di sana,
mereka yang tak pernah pergi, mereka yang menunggumu di balik pintu ke Sewu.